Oke. Nah, tunggu 5 menit ya, Denis ya. Tunggu 2 menit lagi ya, teman-teman ya. Nah, masih ada yang kurang. Oke, udah 5 menit ya, teman-teman ya. Yuk, Denis, Malik, nyalain kamera. Kak Denis langsung mulai. Oke ya. Nah, jadi udah ada beberapa yang udah pindah kelas baru ya. Kalian yang belum. Oke, aku langsung aja, aku izin share screen nih. Kayak ini. Nah, terakhir terakhir 2 minggu lalu itu kan kita mulai masuk di pemrograman objek. Nah, ini sama pemrograman objek warisan ya. Kita sambil ingat-ingat apa yang terakhir kita pelajari itu tentang buat objek, ya kan? Nah, nanti kita akan coba bikin objek, ya, Knight, Russell, sama Dragon. Nah, kalau kita lihat di sini, mereka bertiga ini sama-sama hero. Nah, loh, Kak, ini kan naga. Ini kan musuhnya. Kenapa dia jadi pahlawan? Konsepnya bukan seperti itu. Benar. Ini musuh, ya kan? Dua ini musuh. Tapi kok bisa masuk hero? Karena gini, ketiga objek ini dia itu mempunyai karakter yang sama dengan hero. Misal nih, hero itu dia punya nyawa, punya nama, ya kan? Punya nama, punya nyawa, punya power kayak gitu, ya kan? Jadi sama, kita bisa grouping itu. Oke. Nah, jadi objek Knight, objek Russell, dan objek Dragon sama-sama punya kesehatan, sama-sama punya power, punya senjata, dan sama-sama bisa nyerang. Kayak gitu. Tapi, eh, cara nyerangnya berbeda. Nah, kalau kita lihat dari Knight, ini kan dia punya serangannya pedang.
Terus kalau untuk Russell-nya, ini musuhnya, dia pakai panah, menembak dengan panah. Terus kalau yang naga tadi, dia punya serangan api sama merapal mantra ini. Nah, dan ini pun apa sih propertinya ada yang beda ya, meskipun sama-sama punya kesehatan, sama-sama punya kekuatan serang, tapi ada satu yang membedakan. Nah, ini armor, kelincahan sama sihir, ya gitu. Nah, oke. Jadi apakah dengan seperti ini kita harus buat masing-masing objek yang berbeda? Enggak, ya. Kita bisa grouping ini. Ya. Kita bisa grouping jadi satu di kelas hero. Kenapa bisa? Karena ini, ya kan? Masing-masing punya properti yang sama. Nah, ini kita bisa grouping. Ya. Tinggal nanti kita turunin lagi dengan apa sih namanya ini? Properti yang berbeda dan metode yang berbeda. Nah, itulah konsep pewarisan. Ya. Yang akan kita bahas hari ini. Nah, di real life nih coba ya. Kajiannya ada komputer, ya kan? Ada komputer. Nah, di dalam komputer itu sebenarnya ada, maksudnya bukan di dalam komputer inti komputernya ya, bukan kayak prosesor, CPU gitu, bukan. Tapi kayak apa sih jenis-jenis komputer. Nah, ini contohnya komputer yang menggunakan Linux. Nah, kan ada lagi tuh komputer yang pakai Windows, ya kan? Nah, ada komputer yang pakai Mac OS. Nah, produknya Apple, ya kan? Ada Linux juga tadi. Nah, ketiga ini itu sama-sama komputer, ya kan? Loh, kenapa bisa disebut komputer? Iya, kan sama-sama bisa dipakai buat apa? Mengetik, edit video, terus sama-sama bisa dipakai buat ngapain, ya kan? eh Ngatur spreadsheet, ya kan? Bikin kayak Excel seperti itu. Presentasi juga bisa, buat mengetik kayak Word, itu kan bisa semua. Nah, itulah kenapa apa kayak Linux, Windows, macOS disebutnya komputer. Cuma ada eh, beberapa yang membedakan. Kenapa ini bisa disebut Windows, karena kenapa ini disebut macOS seperti itu. Sama juga ini game. Nah, game kan ada banyak tuh. Tapi di dalamnya kan ada, sorry. Nah, sama kayak game, ya kan? Kan ada game yang pakai RPG. Maksudnya gimana? Ada game lain yang pakai apa? Maksudnya game kayak puzzle, ya kan? Puzzle terus main tembak-tembakan, tembak-tembakan. Kemudian apalagi? Masa-masa. Nah, masa-masa. Terus apalagi petualangan, ya kan? Nah, ini semua kita sebutnya game. Padahal berbeda, ya kan? Puzzle, cara mainnya puzzle sama cara main game masak-masak itu kan jelas beda. Tapi kenapa dari kita itu sebenarnya ngelompongin itu ke sebuah game? Nah, karena dari semua ini itu punya ciri-ciri karakter yang dimiliki oleh game. Ya, fungsinya game kan untuk menghibur kita, bisa dimainkan seperti itu. Nah, puzzle juga bisa ini menghibur kita, bisa kita mainkan, tembak-tembakan juga sama. Cuma cara mainnya yang berbeda, ya kan, kayak gitu. Oke, nah ini konsepnya. Ini kelas dasar, kelas turunan. Kayak tadi puzzle, tembak-tembakan itu kelas turunan. Ya, ini orang tua, ini anak. Ya, sorry, Eh, orang tua, ini anak. Terus ada lagi nyebutnya itu super kelas. Nah, ini subkelas. Nah, ada yang nyebutnya parent class. Nah, ada yang nyebutnya child class. Banyak penyebutannya. Intinya adalah ini orang tua, ini anak. Seperti itu. Kayak tadi, hero itu orang tua, ini ortu ya kan. Terus tadi Knight, terus Russell, sama lagi Dragon, itu dia anak. Nah, kayak gitu. Konsepnya seperti itu kalau di pemrograman objek. Oke. Nah, coba kita sambil review pertemuan yang terakhir ya. Mungkin udah agak lupa karena kita udah 2 minggu ketemu. Oke, ini aku ngingetin lagi itu kelas. Nah, kelas itu apa sih? Kelas itu adalah template. Template kalau kita mau bikin objek.
Misal Kak Deni pengen buat kelas mobil. Nah, kelas mobil. Nah, kalau kita mau bikin objek mobil, berarti kan kita harus masukin karakteristik ciri-cirinya mobil. Misal mobil itu punya pintu, terus punya jendela, punya roda. Nah, terus kita mau bikin ceritanya objek apa sih? Sedan. Nah, kita ngambil dari kelas mobil. Nah, pintunya berapa? Dua. Jendelanya berapa? Empat. Nah, rodanya berapa? Empat. Seperti itu. Nah, nanti masuk ke sini, ya kan? Kayak gitu. Jadi, kelas itu dia adalah template kalau kita mau bikin objek. Nah, objek yaitu objek itu sendiri, gitu. Objek nyata yang kita deskripsikan sesuai dengan kelasnya. Nah, lebih sederhana lagi konsepnya seperti ini. Kelas itu dia kayak prototype, maksudnya kayak rancangan seperti ini. Instance kelas itu objek. Kita mau definisiin warnanya putih, rodanya 4, jendelanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama belakang, kayak gitu. Oh, berarti mobil yang ini. Warna kuning, rodanya 4, jendelanya 5, 6, kayak gitu. Nah, nanti berarti kita merujuk ke mobil kuning ini. Gitu ya. Kelas, instance kelas. Nah, cara membuat instance kelas, ini. Ya. Konstruktor. Konstruktor itu begitu kita bikin objek, langsung dibuat propertinya. Gitu. Oke. Ini kemarin ya. Ini nggak ada contohnya, nanti aja sambil jalan. Oke, kita mulai masuk ke warisan. Ya. Tadi konsepnya seperti itu. Ini orang tua, ini anak. Ya. Parent, child, subclass, superclass, subclass. Banyak penyebutannya. Intinya adalah orang tua sama anak. Nah, contoh lagi di real life. Ini. Nah, ini mebel sama meja, ya kan? Semua meja itu udah pasti mebel, betul nggak? Ya kan? Semua meja udah pasti mebel. Tapi mebel belum tentu meja. Bisa aja nanti kursi. Terus bisa aja nanti apa? Lemari. Kayak gitu. Nah, sama ini juga lebih spesifik lagi. Meja tulis sama meja. Meja tulis, ya. Meja tulis itu udah pasti meja. Ya. Namanya aja meja, ya kan? Semua meja tulis itu udah pasti meja. Tapi meja itu belum tentu meja tulis. Bisa aja meja buat makan, meja buat apa naruh apa properti kayak gitu. Jadi nggak semua meja itu meja tulis, tapi meja tulis semuanya adalah meja. Nah, berarti ini kita bisa sebut bahwasanya ini orang tua, ini anak. Nah, kalau kita merujuk di sini, berarti ini orang tua, ini anak. Nah, nggak ada nenek kakek gitu nggak ada. Kita konsepnya cuma orang tua sama anak ya. Nggak ada buyut, nggak ada nenek kakek nggak ada. Ini contoh hewan juga. Semua kucing adalah mamalia, iya. Nah, semua kucing udah pasti mamalia, tapi mamalia itu belum tentu kucing. Bisa sih nanti anjing, apa kerbau kayak gitu. Nah, semua mamalia adalah hewan, tapi nggak semua hewan itu mamalia, ya kan? Konsepnya seperti itu. Nah, kalau di pemrograman objek, ya, superkelas, orang tua, turunan, kelas anak, nah, kita bisa lihat gambarnya nih. Kalau dia turunan, dia itu mewarisi semua karakteristik orang tuanya. Ya. Jadi kalau orang tuanya punya nama, udah jelas anaknya punya nama. Ya. Jadi fitur dan metode yang dimiliki oleh orang tua itu dimiliki oleh anaknya. Tapi anaknya itu juga punya fitur dan metode khusus yang tidak dimiliki oleh orang tuanya. Ini konsep pewarisan di pemrograman objek. Ya, kalau di real life beda. Nah, oke. Nah, cara buatnya seperti apa? Seperti ini nanti. Kita buat kelasnya, nama, di dalam kurung ini sebutin nama orang tuanya. Ya, sebutin orang tuanya. Kalau bingung, ini bawahnya kayaknya ada contohnya. Nah, nah ini ya contoh ya. Jadi ini hero, ini warrior. Ini adalah orang tua, ini adalah anak. Sama-sama punya nama, kesehatan, armor, cetak data.
Tapi di anaknya dia punya salam sama serangan pedang. Jadi kelas anak itu dia memiliki semua yang ada di orang tuanya, ya kan? Ada nama, kesehatan, armor, cetak data ada. Gitu. Ya ini contohnya seperti ini. Ini KD ini punya kelas hero, ini berarti orang tua. Ini ada warrior, ini anak. Kok bisa tahu ini anak? Dalam kurung ini ada hero-nya. Berarti merujuk ke sini. Berarti ini orang tua, ini anak. Kayak gitu. Berarti secara tidak langsung, hero itu dia punya, apa sih namanya? Punya nama, punya health, punya armor. Ya. Kenapa? Karena dia anak. Tadi kan Kak Dani bilang kalau anak itu mewarisi sifat orang tuanya. Utama dan Nah, tanpa banyak pertimbangan sorry, Elizabeth tamit ya. Olivia. Oke, kayak gitu konsepnya. Cuma hero ini dia nggak punya hero sama attack. Nggak ada. Ini cuma bisa diakses warrior aja. Kayak gitu. Ini aku screenshot ya. Nanti buat patokan teman-teman ngoding. Oke. Nah, oke. Nah, ini contoh untuk buat objek. Nah, warrior. Nah, warrior pada di warrior ini nggak ada properti apapun. Cuma ada hero sama attack. Tapi kenapa kita ngisi Henry 150? Ini merujuk ke sini. Name, health, armor. Loh kok bisa padahal ini hero? Ya kan tadi, dia mewarisi orang tuanya. Kayak gitu. Jadi, yang di dalam ini itu initnya. Ya. Kita lihat varian nggak ada init. Dan initnya ngambil dari hero. Urut. Name, health, armor. Name, health, armor. Kayak gitu. Net hello, net attack. Ya. Untuk developnya, dev attack apa? Ini aja di sini. Ya. Nanti silakan dibuat. Ya, aku kirim di meeting chat juga. Oke, jadi ini ya, aku ulangi lagi. Nanti ini teman-teman ketik ya, kelas hero, kelas warrior. Nah, tapi karena di sini warriornya nggak lengkap, Develo sama Dev Attack, ngambilnya dari sini. Develo, Dev Attack, ada di sini. Nanti baru teman-teman bisa buat ini. Nah, Henry, terus nanti Knight mau ngetek siapa, mau nyerang siapa. Misalnya Rasal tadi, boleh. Ya, cara buat objeknya, sorry. Nah, ini. Cara buat objek. Ya, sip. Oke, udah itu aja teman-teman. Eh kalau nggak dicoba nggak akan tahu. Kita langsung praktek aja. Di pemrograman objek, terus yang pelajaran 2 nomor 3 ini. Oke, di sini ketik aja. Ya, aku izin stop share. Silakan teman-teman share screen dulu.
Dibuat dulu aja seperti punya Kak Jenny, nanti baru eh, kita lanjut ke materi berikutnya buat game loop. Ikut punya aku juga aja teman-teman, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau lihat sampelnya bingung pasti. Jadi kan aku ngirim 3 gambar, nah itu diketik semua aja. Diketik aja sesuai yang aku share teman-teman ya, daripada bingung. Jadi dari gambar pertama kelas zero itu diketik semua, baru nanti kelas barrier. Nah, nanti dalam Develo sama Devotex itu ada gambar berikutnya. Nah, baru nanti kita mulai bikin objek nih. Jadi sama, ketik aja sama persis dengan punyaku. Diketik aja Malik sesuai apa screenshot dari aku. Screenshot dari aku diketik aja. Diketik aja sama seperti screenshot dari aku, sama persis. Gak ada masalah.
Coba Malik lihat screenshot dari aku aja Malik. Meeting chat. Buka meeting chat, urut dari atas, gambar pertama, nah itu diketik semua. Nanti lanjut yang gambar kedua. Di WA udah aku share juga kok. Ini mundur dari mundur. Nah, ini komanya dihapus aja Malik.
Oke. Ini Danis udah buat Warrior benar. Oke. Coba buat lagi namanya apa Rasal kayak gitu. Sama. Jadi gini. Nah, buat objek lagi, katakanlah Rasal kayak gini, ya kan? Sama Warrior. Nah, diisi namanya siapa, health-nya berapa, ammo-nya berapa. Ya. Nanti hello juga. Asal dot hello. Nah, nanti kalau udah baru kita bisa knight dot attack. Nah, dalam kurung asalnya kayak gitu. Ini kan belum ada enemy name-nya, ya kan? Belum ada musuhnya. Dan ini baru buat satu objek. Oke, coba ya. Ini dihapus dulu nggak apa-apa karena belum ada musuhnya, belum ada serangannya. Develo ini kelas lain lagi, Malik. Coba cek lagi. Bukan masuk ke kelas hero. Dia masuk ke kelas warrior. Cek lagi aja nama kelasnya kok. Attack-nya Rasal. Ya. Attack-nya ganti Rasal. Nggak usah dikasih apa? Nggak usah dikasih simbol ini. Nggak usah. Langsung aja disebutin Rasal. Mm-mm. Nah, udah kayak gitu dulu. Sambil nunggu Malik, nanti kita lanjutin lagi, guys. Ada kan Malik gambar kedua, gambar kedua. Masih gambar pertama itu kan ada kelas barrier gini. Di gambar pertama itu ada kelas barrier. Sebelahnya ini kelas hero. Sorry, balik. Hero, kelas barrier. Nah, ada Develo sama Dev Attack. Nah, ini loh. Ini kamu tulis dulu di sini. Baru nanti dev-devnya. Masih di gambar pertama. Pojok. Kalau nulis kelas di pojok. Buka lagi, Malik. Buka lagi. Cek lagi di gambar. Di gambar WA sama di gambar meeting chat juga ada. Masih di gambar pertama. Kamu lihat yang sebelah kanan. Gambar pertama yang sebelah kanan. Devaria dalam kurung hero. Cek lagi bagian ini, Malik.
Coba Malik lihat gambar kedua aja. Lihat gambar kedua aja. Biar nggak bingung. Lihat gambar kedua. Lanjutannya mana Malik? Yang Dev Attack. Disamain dulu aja sama punya Kak Denny. Nanti eh, setelah ini baru tak tambahin lagi. Ini cara ganti nama gimana? Ini mundur Malik. Ini juga mundur. Iya, saya screen aja. Ya apa mau nggak? Langsung mulai aja. Tadi diketik aja yang aku share di WA. Nah, yang tadi aku share di WA diketik aja Maulana.
Benar ini, 23. Mm-mm. Nah, nah tadi aku share 3 gambar Maulana. Nah itu diketik aja dari atas ke bawah. Di WA, di WA ada. Ini dimajuin Malik. Maju. Ya, lanjut gambar yang ketiga, Malik. Gambar yang ketiga. Mulai buat bikin objek.
Nah, oke. Sekarang Malik buat objek kedua, misal namanya apa? Objeknya rasa aja deh. Nah, sama, variant. Nah, tinggal nanti namanya siapa, powernya berapa, kekuatan serangnya berapa kayak gitu. Sama seperti ini. Nanti juga rasa.hello. Nah, baru deh nanti bisa kita kenai, terus attack. Nah, attack siapa rasa kayak gitu. Nah, ini ya. Jadi bikin objek kedua sama-sama pakai kelas varian. Nanti saya hello juga, baru nanti serang. Metode serang. Sama-sama pakai warrior. Kita cuma punya hero sama warrior. Ya, saya hello aja Malik, saya hello. Nah, baru deh kita jalankan metode serang. Berarti knight dot attack sorcerer sorcerer kayak gitu. Metode serangnya tadi apa? Knight dot attack. Nah, yang mau diserang siapa? Sorcerer kayak gitu. Nah, ini coba dijalankan. Oh, sorry, ini salah. Ya, warrior dalam kurung hero. 10 baris 10 baris 10. Nah, ya coba mulai. Nah, ya ya, sip. Selamat baru untuk ikutan. Mm-mm. Oke ya. Eh Maulana nanti sambil diketik aja ya. Ini aku lanjut aja karena udah jam 10 ya. Izin stop share teman-teman. Oke. Hmm, oke. Aku lanjut. Nah, tadi kita udah buat objek apa orang tua sama anak, terus metode serang. Tapi udah stop gitu aja. Nah, sedangkan ini kita butuh untuk buat loopingnya. Ya, kenapa? Karena game itu dia kan ngeloop terus sampai nanti ada objek yang kalah. Kalau kita lihat flash game tadi. Nah, kita buat loop gamenya. Jadi coba nih kita buat beberapa musuh ya yang akan dilawan oleh kesatria. Program loop game permainan akan berlanjut sampai semua musuh dikalahkan atau sampai pemain utama kita kesatria itu mati. Nah, tambahkan elemen kesempatan ke dalam game. Nah, misal nih muncul musuh serta hasil dari setiap pertarungan. Nah, ditentukan dengan menggunakan angka acak. Jadi misalnya nih, yang pertama misal kita buat 4 musuh ya. Jadi ini kan hero kita knight. Nah, terus kita ada 2 rasal, terus sama 2 naga. Nah, ada 2 naga, misal kayak gitu. Nah, dragon. Oke. Nah, ini tuh kemunculan musuhnya.
ngacak. Oke, dari penampakan pertama musuhnya nanti yang ini. Nanti kalau udah serang ya kan, nanti ganti keluarlah yang ini. Nah, yang ketiga, bisa aja nanti ini muncul lagi, ya kan? Kenapa bisa muncul lagi? Karena pas kita nyerang, misalnya powernya nih, apa? Health-nya 100, kekuatan serang kita 20, berarti kan health-nya masih sisa 80 kayak gitu, teman-teman, ya. Bisa aja nanti muncul lagi. Nanti ganti yang ini. Nah, nanti bisa aja muncul yang ini. Nanti balik lagi ke sini, itu bisa. Nah, kayak gitu. Ya. Karena setiap kali kita serang, nanti kan nggak langsung mati tuh. Tergantung health-nya. Nah, kadang juga kita bisa atur musuhnya yang nyerang knight. Ya. Tergantung randomnya nanti ya. Kita buat ini random kayak gitu. Tergantung nanti jatah yang nyerang siapa, apakah knight-nya, apakah musuhnya seperti itu. Nah, buat beberapa musuh nanti kita pakai musuhnya pakai list saja. Ya. Nambah item di list pakai append. Ya. Berarti nanti kita harus sedia kelas dragon. Nah, kelas dragon ini dia ngindut lagi sama hero. Ya, tadi aku bilang hero itu nggak mesti pahlawan. Ya, bisa aja dia apa penyihirnya ataupun naganya seperti itu. Karena kenapa? Propertinya sama. Ya. Terus nanti kalau misalnya udah selesai, maksudnya musuhnya udah kalah, kita bisa remove dari list itu. Nah, pakai remove. Kalau nambah item pakai append. Oke, sip. Loop game. Nah, nilainya menjadikan keadaan tertentu. Nah, di awal permainan kita bisa jadi true, kemudian kita jadi false. Kalau misalnya kesatria itu mati, atau misal semua musuh mati, itu kondisinya false. Kalau udah false berarti gamenya selesai. Quest gamenya selesai. Nah ini ya. Pokoknya kita set true, berarti batu jalan terus. Nanti kalau udah musuhnya habis, baiknya ganti false, berarti ini udah nggak jalan lagi. Seperti itu. Nah ini kemunculan musuh, kemunculan apa jatah serangnya kita pakai rank in, ya. Karena ada kaitan sama acak seperti ini. Nah, rank in 0 sama 1, kalau misalnya 1 berarti kita yang nyerang musuh, kalau nanti keluarnya 0 berarti musuh yang nyerang kita. Nah, ini fighter 0, attack fighter 1. Oke, nah gitu aja. Ini biar teman-teman gak bingung. Ini solution yang tadi. eh Di import random kan, tadi kita butuh random ya kan. Terus div track, oke. Sampai sini dulu. Ya, yang kurang nanti ditambahin. Nih, berarti kekurangannya ada di sini. From random run in, terus tadi ini cek lagi ya, nggak semuanya tadi ada, cek lagi. Nah, oke, ini jelas nggak ada, nanti tambahin. Striking juga sama. Nah, oke, nah aku screenshot. Oke, kemudian di berikutnya untuk di kelas barrier. Nah, tadi ini udah ada, tapi ini kalau dia munculnya baru. Nah, kalau udah nggak baru, maksudnya nggak baru muncul, dia akan tampil bela diri. Nah, muncul lagi seperti itu. Oke, ini coba nanti dicek lagi. Berarti ya area sini berarti develop. Nah, ini nggak ada masalah. Oke, kelas barrier. Oke, lanjut lagi. Nah, kelas Dragon juga sama dia itu nginduk dari hero. Ya, nih. Kalau ini semuanya diketik. Yes. Oke, lanjut lagi. Nah, ini untuk tadi buat apa sih? Buat hero. Musuhnya ada di sini ya. Nanti bisa diganti aja.
Nanti pakai ini semua. Ya bawah. Ini. Kalau ini semua aja. Terus untuk loop game-nya di sini ada Weltro ya kan? Welperley. Nah, ada di sini semua. Oke. Aku screenshot dikit-dikit ya. Karena ini screen-nya terbatas. Oke. Nanti sampai sini aku lanjut lagi di sini. Oke, dan ini aku kirim ke meeting chat. Udah aku screenshot semua, teman-teman silahkan mulai share screen aja, nggak ada masalah. Nanti kalau misalnya nggak cukup waktunya, bisa dilanjut after kelas gitu.
Oh, nah, gak apa-apa. Kode yang diketik lumayan banyak ya, teman-teman ya. Disamakan aja dengan punyaku. Kalau yang aku kasih kotak berarti itu yang perlu di edit ataupun tambah. Itu. Kalau yang full gak ada kotaknya berarti itu diketik semua. Urutannya sama.
Ini di atas dan di atas. Last Dragon belum dibuat. Ini siapa? Malik. Last Dragon belum kamu buat. Di WA belum aku share ya. Eh, ini seharusnya di atas ya. Di atas sini.
Ini dev attack harusnya maju nih guys. Ya kan? Maju. Urut ini. Nah, kayaknya aku lihat masih kurang banyak semua ya. Gak apa-apa deh. Eh, tadi semua kode udah aku share, teman-teman nanti dilanjutin aja ya after class. Gak ada masalah. Oke, aku izin stop share sekarang karena waktunya udah habis ya. Terima kasih yang udah join hari ini. Eh, kita itu ya ngikut apa sih namanya dari tim admin. Misal minggu depan tetap jalan berarti jalan. Kalau
udah off berarti udah off kayak gitu ya. Terima kasih teman-teman, nanti aku info lagi ya terkait perkembangannya ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Dadah, thank you ya semuanya.